Baik teman-teman, pertemuan hari ini tentang materinya tentang makna dan nilai Pancasila. Saya ingin sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya sebagaimana yang teman-teman lihat, satu, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan makna dan nilai Pancasila. Jadi nanti kita bicara maknanya dulu, nilainya dulu. Apa sih sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi makna dan nilai Pancasila ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan makna dan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tujuan pembelajaran ada dua, satu aspek pengetahuan ya, jadi punya pemahaman tentang makna dan nilai Pancasila. Yang kedua, aspek keterampilan ya, mampu mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menganalisis ya makna dan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat ya, dalam kehidupan masyarakat. Oke, jadi setelah mengikuti perkuliahan hari ini atau pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu seperti tadi ya, satu aspek pengetahuannya, dua aspek keterampilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait materi yang akan kami sampaikan bertema makna dan nilai Pancasila. Langsung saja, untuk makna dan nilai Pancasila sendiri menjadi landasan negara Indonesia yang selalu ditanamkan dalam setiap warga negara. Namun, apakah kita semua benar-benar memahami Pancasila? Dari sejarah Pancasila, ada 3 poin. Yang poin pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Poin kedua, untuk makna Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip dasar. Dan untuk yang ketiga, proses penyusunan teks pembuka undang-undang dilakukan oleh Panitia 9 di Jakarta pada bulan Juni sampai Agustus 1945. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, rekan Umar. Silakan dilanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Isi Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai keadaban. Yang ketiga, persatuan Indonesia, membentuk kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengefektifkan sosial yang adil dan makmur. Yaitu sekarang makna dan nilai-nilai Pancasila. Ada gotong royong, yaitu berkontribusi untuk menciptakan kesejahteraan kolektif daripada kesejahteraan diri sendiri. Yang kedua, kebersamaan, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan untuk menciptakan keutuhan bangsa. Yang ketiga, keadilan dan toleransi, yaitu memahami hak dan
kewajiban setiap individu dan menghargai keagamaan budaya, agama, dan kepercayaan. Yang keempat ada kemandirian, yaitu mendorong setiap warga negara untuk mandiri dan memperdaya diri sendiri untuk mencapai mimpi dan harapan mereka. Baik, Yaitu terima yang kasih untuk yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, rekan Ubaid, silakan. Oke, mohon maaf, saya ulangi. Baik, Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada beberapa poin. Yang pertama, satu, Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian yang kedua, pengajaran Pancasila di sekolah. Dan yang ketiga, pengamalan Pancasila di masyarakat. Namun sebenarnya saya akan menjelaskan beberapa poin tersebut. Untuk Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu setiap tindakan pemerintah berada di bawah kendali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengajaran Pancasila di sekolah, yaitu bentuknya pengajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, untuk pengamalan Pancasila di masyarakat, bentuknya seperti pengamalan nilai Pancasila merupakan tanggung jawab seluruh warga negaranya. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya memahami Pancasila bagi generasi muda. Generasi muda harus menyadari bahwa memahami Pancasila berarti memperkuat akar budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Contohnya satu, seperti meningkatkan rasa nasionalisme. Memahami nilai Pancasila membantu generasi muda menjadi warga negara yang mencintai tanah air. Kemudian yang kedua, contohnya ialah meningkatkan kepedulian sosial, yaitu belajar tentang gotong royong di Pancasila dapat membantu menumbuhkan kepedulian sosial dan empati terhadap sesama. Kemudian yang terakhir, meningkatkan rasa patriotisme. Itu contohnya seperti memperingati hari kemerdekaan dengan memahami nilai Pancasila, membantu meningkatkan rasa patriotisme dan rasa cinta tanah air. Jadi demikian tadi itu ada pentingnya memahami Pancasila bagi generasi muda dan masih banyak lainnya. Terima kasih. baik, terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Bella. Silakan. Materi selanjutnya yaitu upaya melestarikan Pancasila di era digital. Yang pertama, menjaga akun media sosial. Menjaga akun media sosial dari hal-hal yang tidak bermoral dan merusak. Kemudian yang kedua, mengikuti konten pendidikan. Mengikuti konten pendidikan di media sosial, pelajari nilai-nilai Pancasila lebih dalam. Yang terakhir, berbicara mengenai Pancasila dengan keluarga dan teman-teman. Mengadakan diskusi dan memperbincangkan nilai Pancasila dengan keluarga atau teman untuk meningkatkan pemahaman atas nilai-nilai tersebut. Baik, sekian materi yang kami dari kelompok kan. Mungkin ada tambahan dari saya untuk kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan, Pancasila menjadi alandasan ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Ketiga, pemahaman Pancasila sangat penting bagi generasi muda. Selanjutnya, Pancasila berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kita ke refleksi. Untuk membangun kesadaran dan memahami nilai-nilai Pancasila sangatlah penting untuk menjaga nasib bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam era digital ini, kita harus tetap melestarikan nilai-nilai tersebut serta memperkuat rasa cinta akan tanah air. Mungkin segitu untuk materi yang kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab dipersilakan. Baik, saya akan bertanya untuk sesi tanya jawab ini ke rekan Umar ya. Bisa diaktifkan dulu untuk mikrofonnya. Baik. Iya, iya. Oke.
Saya ingin bertanya untuk apa makna sebenarnya dari Pancasila bagi bangsa Indonesia dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat membentuk identitas nasional serta mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup jelas pertanyaan dari saya? Jelas, Rian. Baik, rekan Yandi, saya akan menjawabnya. Makna Pancasila bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka yang dapat menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi berkelangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain perlu adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru, agar masyarakat tidak terlalu terpengaruh oleh ideologi luar dan melupakan nilai-nilai serta implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga merupakan nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme sehingga dapat diterima oleh siapa saja. Selain itu, Pancasila juga memiliki peran sebagai pemersatu dalam keagamaan kehidupan masyarakat Indonesia dan demokrasi. Sesuai dengan cita-cita masyarakat untuk mencapai dinamika politik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembentukan identitas nasional dan semangat persatuan, yaitu Pancasila merupakan nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia yang berintikan semangat gotong royong di atas keberagaman. Jadi kesimpulannya itu Pancasila memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, baik sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara, maupun sebagai pemersatu dalam keanekaragaman kehidupan masyarakat Indonesia. Implementasi nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi tantangan, namun penting untuk membentuk identitas nasional dan mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, Berikut saya akan menanya juga kepada rekan Vela. baik silakan. Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi. Terima kasih. Mohon dijawab ya. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Umar, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tercermin dalam sikap hormat, kerjasama, dan pengembangan sikap menghargai antar pemeluk agama. Setiap individu diharapkan untuk menjunjung tinggi kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini tercermin dalam sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta dalam kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap karya orang lain dan upaya mewujudkan kemajuan untuk kemajuan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini tercermin dalam penggalan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang berkedaulatan penuh, serta dalam menjunjung tinggi komitmen persatuan Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya persatuan dalam membangun negara Indonesia. Yang
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini tercermin dalam mekanisme pembuatan keputusan secara demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta dalam menjalani kehidupan bernegara. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berdampak pada kehidupan bernegara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini tercermin dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dalam melakukan kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Hal ini mewujudkan pentingnya upaya untuk menciptakan kondisi sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam konteks sosial, politik maupun ekonomi. Implementasi nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil beradab dan berkeadilan sosial serta menjunjung tinggi persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan bernegara. Baik, mungkin cukup ya untuk dari rekan Pela, penjelasan dari rekan Pela. Terjawab ya untuk rekan Umar. Baik, saya akan Terima kasih rekan Vela. mempersilakan untuk sesi tanya jawab dari rekan Ubaid mungkin atau dari rekan Pela. Silakan. Baik, izin bertanya kepada rekan Ubaid. Mengapa Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang penting bagi Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam sistem pemerintah, kebijakan publik, dan pembangunan nasional? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Vela. Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang penting bagi Indonesia karena merupakan falsafah negara yang digunakan untuk mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi dasar dari setiap produk hukum, yang mana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum, sehingga Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Baik, demikianlah jawaban dari saya. Baik, mungkin cukup ya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Pela. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari rekan saudara Ubaid. Mungkin saya bisa jawab membantu jawabnya. Baik, saya akan bertanya kepada saudara Yandi. Bagaimana Pancasila mempengaruhi hubungan antara etnis, agama, dan budaya di Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai ini membantu menjaga kerukunan dan keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari saudara Ubaid, saya izin menjawab. Pancasila mempengaruhi hubungan antar etnis, agama, dan budaya di Indonesia dengan menjadi landasan bagi kerukunan dan keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial membantu menjaga kerukunan antar etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini menunjukkan penghargaan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan serta merupakan landasan bagi kerukunan antar umat beragama. Implementasi nilai Pancasila juga membutuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa yang mendiami banyak pulau di Indonesia. Demikian jawaban dari saya, rekan saudara Ubaid. Terima kasih. Baik,
Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk sesi tanya jawab ini mungkin sudah selesai, dan untuk materi yang kami sampaikan juga sudah selesai. Apakah ada tambahan semua? Apakah ada Cukup. tambahan? Cukup. Cukup ya. Terima kasih. Saudara Yandi. Ya, demikian yang kelompok kami sampaikan untuk presentasi malam ini terkait materi makna dan nilai Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan. Kami tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.